Assalamualaikum ya ahi ya ukhti atamasya hilal ba'dat walatan syaih milu aribat ida kuntum umat Muhammad ajibus salami bin nasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ja'alal qalama lil kitabah wal kitabah lil qiraah wal qiraah lil ma'rifah wal ma'rifah lil ibadah wal ibadah lillahi ta'ala. Qabla kulli sayy hayya bina naskurullaha ta'ala alladzi qad ahtana nikmatan wa hidayat hatta nastati an najtama'a fi hadzal makan al mubarak. Nusolli wa nusallimu ala habibina wa nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi qad ahrajan nasa minad dulumat ilan nur. Kepada dewan juri yang saya hormati, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk menyampaikan sebuah pidato tentang hutan kritis bumi terkikis. Teman-teman yang saya sayangi, hutan di Indonesia merupakan salah satu yang terluas di dunia. Bahkan Indonesia dijuluki sebagai paru-paru bumi. Letaknya yang persis di bawah garis khatulistiwa membuat asupan sinar matahari begitu proporsional untuk tumbuhnya berbagai macam tumbuhan di Indonesia. Sayangnya, data menunjukkan bahwa hutan di Indonesia terus terkikis luasnya, baik untuk memenuhi kebutuhan hajat hidup masyarakat ataupun tergerus oleh si jago merah. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam surat Ar-Rum ayat 41. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dhaharul fasaddu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyudikahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Dalam ayat tersebut, Allah tidak hanya menjelaskan bahwa kerusakan yang terjadi merupakan akibat dari perbuatan tangan manusia. Ia memberi petunjuk bahwa orang-orang yang hidup terdahulu juga pernah melakukan kesalahan yang sama. Allah menimpakan azab kepada mereka. Oleh karena itu, kita diperintahkan agar menjadikan peristiwa tersebut sebagai pembelajaran untuk tidak berbuat onar terhadap sesama manusia dan lingkungan. Banjir dan tanah longsor adalah sebagian kecil dari dampak yang ditimbulkan. Semua orang kebingungan untuk mencari tempat berteduh dan tak banyak juga yang kehilangan harta benda ataupun nyawa. Mereka adalah korban kebinasaan dari oknum-oknum yang tak bertanggung jawab. Jika sudah seperti ini, lalu siapa yang ingin disalahkan? Mereka atau kita? Tentu kita tidak dapat menyalahkan satu di antara keduanya. Untuk itu, kita harus memiliki kesadaran dan kecintaan terhadap lingkungan kita. Rasulullah telah mengajarkan kita banyak hal terkait dengan lingkungan dan pelestariannya. Misal, bersedekah melalui penanaman pohon, dilarang menebang pohon tanpa alasan, membakar liang persembunyian semut, dan masih banyak lagi. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, ada 3 hal yang menjernihkan pandangan, yaitu menyaksikan pandangan pada yang hijau lagi asri, pada air mengalir, dan pada wajah yang rupawan. Teman-teman yang saya sayangi, hampir setiap hari kita mendengar berita adanya penebangan liar dilakukan oleh oknum yang tak punya rasa kepedulian terhadap lingkungan. Sungguh sangat memprihatinkan. Kebiasaan buruk mengatasnamakan bisnis, mengesampingkan kelestarian hutan. Sadarilah bahwa lingkungan adalah sebuah sistem yang saling terikat di antara satu dan lainnya. Maka dari itu, sadarilah bahwa kegiatan merusak hutan, penebangan liar, pembabatan hutan yang hanya untuk aspek bisnis tanpa mau peduli terhadap kelestarian lingkungan. Lestarikan lingkungan kita sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikan hak-hak anak cucu kita alam yang lestari untuk keberlangsungan hidup bersama. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan.
Bayi merangkak di atas tanah, merangkak sampai belakang rumah. Semoga pidato ini menjadi berkah untuk lentera di alam barzah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.